Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dikita Dika Putri Jayanto dari International Business Management Batch 4 online di Universitas Putra. Kemudian saya akan mempresentasikan mengenai laporan analisis strategi keberlanjutan Unilever di tugas AFL 3 ini. Dan kita langsung aja mempresentasikannya. Jadi dalam 2 dekade terakhir, keberlanjutan menjadi isu strategis utama bagi perusahaan global, konsumen, investor, regulator, hingga masyarakat penuntut bisnis untuk tidak hanya fokus pada profit, tapi juga memperhatikan dampak sosial dan juga lingkungan. Unilever sebagai salah satu perusahaan barang konsumsi terbesar di dunia itu telah menjadi pionir dalam mengintegrasikan strategi keberlanjutan ke dalam model bisnisnya. Melalui inisiatif Unilever Sustainable Living Plan, USLP, dan target Climate Transition Action Plan CTAP, Unilever berkomitmen mencapai net zero emisi pada 2039 serta memastikan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Nah, tujuan dari laporan ini selain untuk memenuhi tugas di level 3 itu buat menganalisis strategi keberlanjutan Unilever menggunakan kerangka ESG, Environmental, Social Governance, dan Triple Bottom Line, People, Planet, Profit, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas keberlanjutan perusahaan. Nah, profilnya sendiri, Unilever itu didirikan pada tahun 1929, berkantor pusat di London, Inggris, dan Rotterdam, Belanda. Portofolionya mencakup lebih dari 400 merek global seperti Dove, Sunsilk, Lifebuoy, Lipen, Ben Jerry's. Sebagai perusahaan fast moving consumer goods (FMCG), Unilever beroperasi di lebih 190 negara dengan 148.000 karyawan. Dan industri FMCG ini menghadapi tantangan yang besar terkait keberlanjutan, seperti dampak lingkungannya ada penggunaan plastik sekali pakai, kemudian emosi rantai pasok, penggunaan air, kemudian dampak sosial juga ada kondisi kerja di rantai pasok seperti petani kecil, pemasok bahan baku, kesetaraan gender, dan kesehatan konsumen. Kemudian dalam tata kelolanya juga ada praktik transparansi, akuntabilitas, dan juga regulasi internasional. Nah, untuk analisis environmental social governance, saya akan menganalisis satu-satu. Yang pertama di environmental dulu, di lingkungan, di mana emisi karbon Unilever berkomitmen net zero value change 2039 dengan target mengurangi emisi operasional 100% pada 2030. Dan pada 2023, intensitas emisi scope 1 dan 2 turun lebih dari 60% dibandingkan 2010. Energi terbarukan, 86% energi yang digunakan di fasilitas produksi berasal dari sumber terbarukan. Kemudian plastik dan sirkularitasnya, target mengurangi setengah penggunaan virgin plastik pada 2025 dan mendaur ulang lebih banyak plastik daripada yang digunakan. Kemudian airnya, program efisiensi penggunaan air di pabrik, serta inovasi produk hemat air, contoh Sampo Sunsilk Water Smart. Nah, di isu sosialnya itu ada karyawan Unilever sekarang itu memiliki program kesetaraan gender 50% manajernya itu adalah perempuan per 2023. Kemudian rantai pasoknya program pemberdayaan petani kecil lebih dari 1 juta petani mendapatkan pelatihan sustainable farming. Dan reformulasi produk untuk mengurangi gula, garam, dan lemak trans itu juga menjadi fokus dalam kesehatan dan juga gizi. Kemudian komunitasnya ada program Lifebuoy, Help a Child Reach 5 berhasil meningkatkan edukasi kebersihan tangan di negara berkembang. Kemudian ada governance, pemerintah di mana struktur dewannya mayoritasnya adalah independen dengan komite khusus untuk keberlanjutan. Kemudian ada etika bisnisnya, di mana kode etik global ditetapkan di seluruh lini, seperti supplier, distributor, kemudian karyawan. Dan transparansi laporan keberlanjutan terintegrasi pada standar GRI, SASB, dan TCFD. Kemudian investor relation, Unilever aktif dalam inisiatif Climate Action 100% Plus dan CDP. Dan ini merupakan sebuah grafik di mana grafik pembagian jejak gas rumah kaca menurut kategori dalam portofolio Unilever. Nah, kemudian ada analisis triple bottom line (TBL), di mana ada isu materialnya ada 4, di mana ada pengurangan emisi, pengelolaan plastik, pemberdayaan petani, dan kesetaraan gender. Di mana dalam faktor sosialnya, dalam pengurangan emisi itu kualitas udara lebih baik bagi masyarakat. Kemudian lingkungannya penurunan CO2 scope 1 until 3, kemudian profit ekonominya efisiensi energi, mengurangi biaya energi jangka panjang. Kemudian dalam pengelolaan plastik juga, di mana people-nya edukasi konsumen soal daur ulang, kemudian planetnya bisa mengurangi polusi plastik, kemudian profitnya dalam ekonomi brand equity meningkat dan memenuhi regulasi.
Kemudian dalam pemberdayaan petani, dalam sosialnya bisa meningkatkan pendapatan dan keterampilan, kemudian dalam lingkungannya bisa praktek pertanian berkelanjutan, kemudian dalam ekonominya bisa stabilitas rantai pasok dan menekan biaya juga. Kemudian dalam kesetaraan gender, di mana kesempatan kerja setara, dalam faktor sosialnya, kemudian dalam lingkungannya lebih inklusif dan inovatif, dan profitnya produktivitas bisa meningkat. Nah, dari analisis tabel yang saya buat, terlihat bahwa strategi keberlanjutan Unilever nggak hanya mengurangi resiko, tapi juga menciptakan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya untuk rekomendasi strategisnya, untuk memperkuat strategi keberlanjutan, Unilever itu dapat melakukan digitalisasi rantai pasok melalui pemanfaatan teknologi blockchain dan kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI). Dan langkah ini memungkinkan perusahaan melacak emisi karbon serta praktik kerja pemasok secara transparan dan real time, sehingga bisa memperkuat integritas data ESG di seluruh value chains. Dan target yang dapat ditetapkan adalah 90% pemasok utama melaporkan data ESG secara digital pada tahun 2027. Nah, kemudian selain itu, Unilever itu perlu melakukan ekspansi konsep circular economy di luar aspek plastik, di mana inisiatif ini mencakup penggunaan bahan pengemasan kertas berkelanjutan, penerapan armada logistik berbasis kendaraan listrik, hingga pengembangan konsep refill station di gerai retail. Dan melalui strategi ini, Unilever dapat menargetkan 30% produk terjual melalui sistem refill stations pada 2030 yang sekaligus mengurangi ketergantungan pada kemasan sekali pakai. Nah, upaya berikutnya itu bisa menghubungkan strategi keberlanjutan dengan keterlibatan konsumen, misalnya dengan mencatatkan label carbon footprint per produk pada kemasan, dan pendekatan ini nggak hanya meningkatkan transparansi, tapi juga mendorong kesadaran konsumen terhadap dampak lingkungan dari produk yang mereka gunakan. Nah, keberhasilan inisiatif ini dapat diukur dengan indikator lebih dari 70% konsumen menyadari jejak karbon produk Unilever. Nah, selanjutnya Unilever disarankan melakukan integrasi pencapaian target ESG ke dalam sistem remunerasi manajemen puncak dengan menawarkan sekitar 25% bonus eksekutif pada keberhasilan pencapaian indikator keberlanjutan, dan perusahaan dapat memastikan bahwa agenda ESG menjadi prioritas strategis di tingkat pengambilan keputusan tertinggi, di mana dampaknya bisa diharapkan tercermin pada peningkatan skor ESG di Unilever di lembaga penilaian global seperti Sustainalytics dan MSCI. Nah, terakhir, perusahaan itu dapat memperluas akses juga dalam modal hijau melalui penerbitan green financing dan sustainability bonds, di mana instrumen keuangan ini tidak hanya memberikan pendanaan berkelanjutan untuk proyek energi terbarukan, tapi juga memperkuat posisi Unilever sebagai pemimpin global dan investasi hijau. Dan dengan target penerbitan green bonds senilai USD 5 miliar pada 2027, strategi ini akan memberikan dukungan finansial yang signifikan bagi transisi menuju bisnis yang rendah karbon. Nah, kesimpulannya, Unilever telah menjadi pelopor dalam penerapan strategi keberlanjutan global melalui kerangka kerja ESG dan triple bottom line, dan komitmen perusahaan terhadap pengurangan emisi, pengelolaan plastik, pemberdayaan petani, serta tata kelola transparan, membuktikan bahwa keberlanjutan bukan nggak hanya tanggung jawab moral, tapi juga strategi bisnis yang meningkatkan profitabilitas jangka panjang. Tapi meski begitu, tantangan tetap masih ada, khususnya pada isu plastik sekali pakai dan jejak karbon scope 3 di rantai pasok. Dan rekomendasi strategis seperti digitalisasi rantai pasok, ekspansi circular economy, green financing, dan integrasi ESG ke kompensasi manajemen akan memperkuat posisi Unilever sebagai perusahaan yang mampu menyeimbangkan people, planet, dan profit. Sekian presentasi dari saya. Berikut untuk daftar pusakanya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.